Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel YouTube OSIX dan OSI Konten. Ya, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kembali ya di channel nggak jelas ini, yaitu tutorial cara masang alarm mobil ini di motor Honda Beat ini ya. Oke. Jadi ini Honda Beat tahun 2014 ya dipasang, yang ini udah injeksi ya teman-teman, itu ada tulisan FI nya ya. Nah, jadi ini tulisan FI nya ini mau saya pasang di sini ya. Jadi sebelumnya saya hanya namanya memberikan demonstrasinya gitu ya. Terus ada yang tanya, Bang, kok cuma cara demonya, nggak cara pasangnya? Oke ya, jadi kita buka aja ya teman-teman semua untuk isinya apa aja. Jadi isinya yang pertama ada buku panduan. Kita jangan lupa untuk pasang buku panduan ya, baca ya, pasangnya pakai buku panduan. Nah, ini kan ada skema diagramnya ya semuanya ya kawan-kawan. Ini pasti kalian bakal memerlukan ini karena agak berbeda dengan yang merek motor ya, tapi ya intinya sama aja ya teman-teman. Ini pintu utamanya yang ada di sini ya. Jadi di sini ada pembentukan ya. Kalau universal sih biasanya sama ya, cuma ada kode-kode khusus aja untuk ngidupinnya gitu ya. Nah, ini kelihatan ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kalau kita buat, ini ada toaknya. Nah, ini toak ya, ini toaknya sama ya teman-teman semua, tapi saya sarankan ya belinya Vinic ini. Jadi saya mencoba yang V208 yang ada starternya ya. Kalau di sini lihat dia ada starternya untuk emergency ya. Ini ada untuk lock, unlock, terus ada starter dan mode gini ya. Dan ini dapat dua ya kawan-kawan, kita mendapatkan dua ini. Lalu kita dapatkan model universalnya ya, yang nggak beda jauh sih sama yang biasa ya, sama aja soketnya ya. Kalau universal seperti ini pasti bentuknya. Dan kita mendapatkan kabel setnya ya, kita buka coba kabel setnya. Nah, ini rata-rata semuanya sama ya teman-teman, semua seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya kita mendapatkan LED. Ini nggak bisa dipasang ya kalau untuk di motor, karena ini nggak bisa habisin baterai ya, mending nggak usah dipasang. Nah, sudah ya kawan-kawan, ini sudah habis. Dan di bawah ini ada kartu garansi ya, yang nggak akan dibaca ya, udahlah. Nah, ini kalau misalkan itu fiturnya, ini ada fitur apa aja ya: peringatan dengan suara lampu, kunci pintu secara otomatis, anti digandakan ya kemungkinan ya, karena kodenya apa namanya, bisa ngacak mungkin ya. Terus fungsi pengingat otomatis, alarm diam otomatis, panggilan secara otomatis, pencarian remote mobil, indikator LED, 2 tingkat alarm penggetar. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini itu ya teman-teman semua, yang pertama di orange ya. Kalau yang orange ini yang orange itu fungsinya untuk penguncian modul ya. Jadi antara orange 1 2 3 4 5 6 itu kalau kita baca dari sini ya ke sini ya. Nah, ini itu fungsinya itu dia itu ke central lock ya kawan-kawan. Tapi kalau misalkan nggak central lock ya, ini dihiraukan aja ya. Nah, itu ada tambahan lagi nih kalau untuk pakai central lock ya, kita hiraukan aja yang itu karena ini untuk motor ya. Terus di bawahnya lagi hitam. Nah, yang kabel hitam itu dia tuh ke aki, sama biru hitam itu ke mana nih, relay 12 volt. Untuk apa ini ya? Jadi relay 12 volt itu nanti coba kita cek ya, nanti kita wiring coba ya. Kemungkinan ini untuk starter ya, ini starter ya. Nah, ini kuring hitam ini untuk starter mungkin ini kalau yang warna biru hitam. Dan jadi kalau yang hitam ini dan yang merah ini fungsinya untuk ke aki ya, jadi sumber baterai. Nah, di sini kelihatan nih, dia kabelnya paling gede sendiri ini, dan ini ya teman-teman. Nah, ini jelas ini dia aki langsung ya gitu. Terus ke bawah lagi ini ada namanya mana nih, merah dan merah muda. Merah ke ini ya, biru hitam, terus ada merah muda dan hitam. Jadi merah muda itu yang ini ketua ya teman-teman. Nah, ini ketua ya ini.
ketuanya ke sini. Habis itu hitamnya ke ground lah ya. Terus coklat cahaya dan coklat. Yang coklat nih, dua coklat ya. Mana ini dua coklat nih. Ini dua coklat ini dia itu ke lampu sen ya, kanan kiri ya. Itu sama. Ini untuk sen ya, ini logonya sen, dan groundingnya ya langsung ke body atau kemana deh gitu ya. Nah ini tengah dua ini dia tuh ke mana? Ke LED ini sebenarnya, mana tadi ya, mana. Nah sini ya, yang ini tadi. Nah yang ini kaki LED ini ada sendiri kawan-kawan sebenarnya di modulnya nih, yang tengah ini di sini. Tapi ini nggak usah dipasang ya kawan-kawan. Tapi kalau misalnya mau dipasang ya terserah ya, monggo ya, untuk etok-etokan gitu. Tapi ya konsekuensinya kalau ini dipasang aki cepat habis, karena kapasitas aki motor sama aki mobil itu beda ya. Aki motor cuma 7 ampere, kalau aki mobil itu bisa sampai 70 ampere ke atas gitu. Nah apa ini, sensor shock ini ada sensor shock ya. Sensor shock itu tuh apa ya, saya kurang paham juga. Ini nggak usah dipasang deh ini ya, ini nggak usah dipasang, saya nggak pasang kalau yang satunya itu di motor satunya. Nah di bawah ini nih untuk sensor pemicu. Nah ini kelebihannya ya kawan-kawan semua. Nah jadi kok kenapa saya sarankan kita pakai alarm mobil untuk di motor ya, karena ini ya, antara motor, kalau misalkan kita pakai motor Yamaha itu di kontak itu on-nya itu pakai min ya. Jadi di sini ada pilihan ya, pemicu pintu samping atau inputan dimatikan ya. Masukkan awal mesinnya. Ini bisa atur min atau plus gitu. Jadi pemicu pintu samping itu kita ganti dengan kontak ya, atau plus. Jadi diatur aja, kalau misalkan motor kalian pakai Yamaha kalian pakai yang min, kalau pakai Honda ya pakai yang plus gitu ya. Seperti itu, pakai yang merah, kabel merah. Kalau yang Yamaha pakai kabel min itu ya hitam mungkin, apa ya pokoknya itulah ya. Terus nah kuning ini input mesin dimatikan. Untuk mesin dimatikan pakai min gitu, awal mesin dimatikan pakai plus ya, seperti itu ya teman-teman. Itu bisa diatur juga ya. Dan rem kaki pakai plus ini, masukin ke rem ini buat ngunci mungkin ya, atau rem kaki bisa juga ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itulah ya, sangat mudah ya kan. Nanti akan saya timelapse pemasangannya itu kayak mana. Yang penting untuk selanjutnya kalian harus sediakan ini ya teman-teman semua. Nah kalau kenapakah saya sarankan harus memakai relay ya, relay 12 volt ya. Saya sarankan mereknya Hella yang 20 ampere, 10/20 ampere. Nah jangan lupa beli ininya, dan kalian beli yang 5 kaki ya kan, karena untuk normally close dan normally on. Jadi kalau misalkan alarm itu nggak hidup, dia tuh bakal mati ya. Ini juga kalau setting di close, normally close ya, untuk menghemat baterai ya. Jadi kalau setting on ya, dia kalau dihidupin bakal relaynya on terus gitu ya. Nah itu nanti kalian masukin di sini nih, mana ya tadi inputan itu, di sini teman-teman. Jadi ini, nah tadi saya ingatnya yang ini ya, dia arahnya ke sini biru hitam. Nah biru hitam itu inputan ke relay ya. Nah kalau kita lihat diagramnya, inputan di relay itu biru hitam. Nah kalau misalkan saklar pintu, ini saklar pintu, jadi ini sensor ya, sensor untuk pemicu hidupnya alarm gitu ya. Nah ini kalau ini cut engine-nya ya teman-teman, ini cut engine-nya di biru hitam. Ini kita yang arahkan ke relay nanti yang ini. Nah ini kita bisa mutus untuk aliran dari powernya ya, atau kontak. Bentar, biar enak simpel pakai kontak aja. Karena nanti kalau misalkan ini langsung diarahkan ke aki ya, karena dia tuh sudah ada ininya sebenarnya. Sudah ada namanya apa ini namanya ya, spring gitu ya. Jadi insya Allah aman ya. Ini springnya juga gede lumayan ya, 15 ampere springnya ya. Nah jadi seperti itu. Oke. Jadi yang
perlu kita pasang nanti nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama itu di bagian sini ya, hitam merah ini ke power, ke aki ya, lalu biru hitam ini ke cut engine, nanti ke relay yang ini, lalu ke bawah lagi ini merah muda ini dipasang juga ya, ini ke toaknya ya, ke toaknya atau ke sini, sama grounding itu kabel bodi ya. Terus merah muda ini ke tadi ke toak ya. Terus ada coklat ya, coklat itu ke sen. LED nggak usah dipasang ya. Lalu sensor shock nggak perlu, ini sensor shock nggak perlu dipasang, ini biarkan aja kosongan aja ya. Terus pemicu pintu plus, nah kalau ini kebetulan kita pasangin di Honda, saya pakainya pemicu pintu samping yang plus ya, jadi karena ini plus ya, jadi kalau pasang yang min ya nanti nggak ngaruh ya, jadi kita pilih yang plus untuk pemicu. Atau ini sensor kita pasang di kontak ya, jadi kalau misalkan kontak belum dimatiin itu dia plusnya hidup, dia bakal ngidupin si toaknya ini dan ngunci dari cut engine nya dari sini, relay ini. Nah lalu input mesin dimatikan ini juga bisa, ini dipasang ya di min. Ini kayak mana ya masuknya, ini agak bingung juga, ini saya nanti diakalin lagi kalau yang ini ya. Lalu yang putih ini masukkan input plus, nah ini masukkan di kondisi apa namanya, dimatikan ya. Lalu rem, kaki ini ke rem ya teman-teman, untuk ngunci mungkin ini kalau bisa di apa namanya dipasang ya, tapi kalau nggak dipasang juga nggak berpengaruh, dan ini juga nggak berpengaruh gitu sih. Jadi intinya yang inti-inti aja sih sebenarnya. Oke, jadi peralatannya ya ini aja sebenarnya ya kita perlukannya, dan kabel-kabel dan solasi ban. Oke, simpel ya kawan-kawan, jadi seperti itu aja. Oke, kita lanjut ke pemasangan part berikutnya ya. Jadi kita pasang di motornya.